Halo, saya Melina Widya Puspita Kurniawan, kelas 11 IPS 1, nomor absen 16. Saya akan membacakan monolog Nasib Sial Seorang Badut karya Agus Nur. Tak ada yang lebih sial dari seorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang tertawa, saya sendiri tidak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan yang paling gampang. Tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti. Tak gampang membuat orang tertawa, apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon, kamu bisa dipidanakan, dianggap menghina, dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak, dipenjara karena hanya membawakan lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan dari atas pohon kelapa, orang itu mengumandangkan azan subuh. Tentu saja, itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang langsung berbondong mendatangi orang itu. Berteriak-teriak, menghujatnya, bahkan ada yang ingin membunuhnya. Dasar kafir, turun kamu! Begitu orang-orang kampung berteriak marah. Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan. Azan subuh jam 10 pagi, dasar orang aneh, kafir. Tapi dengan tenang orang itu menjawab, "Loh, siapa yang kafir? Siapa yang aneh? Coba kalian pikir, saya azan subuh jam 4 pagi di masjid, tapi tidak ada satupun kalian yang datang ke masjid. Begitu saya azan subuh jam 10, kok kalian pada berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang gak taat? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir?" Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang. Hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Sekarang, orang sepertinya senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, aku berpikir maka aku ada. Orang sekarang seperti bilang, aku bertengkar maka aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan. Bahkan, seringkali diberi kebenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya, sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut, meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya seorang badut. Karena bapak saya seorang badut, saya pun jadi badut. Sekarang kan lagi ngetren, anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya presiden, ya anaknya pengen jadi presiden. Enggak ding, anaknya nyalon jadi gubernur, bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Sudahlah, jangan ngomong lantur, nanti saya yang malah ditangkap. Dulu, kata bapak saya, jadi badut itu lumayan enak, penghasilannya lumayan. Bapak saya sering diundang, karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak masih dianggap lucu. Kalau sekarang, pelawak aja lah kalah lucu sama politikus.
Aduh, aku nggak nyangka kamu akan datang. Silakan, silakan. Maaf berantakan. Duduklah. Mau minum apa? Atau mau makan? Kamu nggak haus? Nggak lapar? Syukurlah. Kebetulan saya tidak punya apa-apa. Tapi bisa pesen GoFood kok. Tapi kamu yang bayar ya. Yang datang pacar saya loh. Jangan tersenyum mengejek begitu. Badut kayak saya juga manusia. Bisa paling elok dan punya pacar. Lihat itu. Ganteng gak pacar saya? Namanya Bobby. Nama lengkapnya Bobby Balababu. Terima kasih kamu menemani saya. Saya kira kamu sudah melupakan saya. Terima kasih kalau kamu terus ingat saya. Kamu pasti kangen ya? Saya juga. Rindu itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Aku kira kamu sudah gak mau sama saya. Katanya kamu punya pacar baru. Lebih cantik, lebih kaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu. Sumpah, I love you, I miss you. Boleh aku peluk kamu? Boleh aku cium kamu? Bobby? Bobby? Tak ada siapa-siapa. Tak ada yang datang. Ternyata hanya khayalan saya saja. Nggak ada pacar. Saya badut jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya saya. Sudah jadi badut jomblo pula. Nasib saya memang benar-benar ambyar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar saya saja. Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Apa yang ada aneh dengan saya? Sudah saya katakan. Saya ini memang orang yang sial. Tapi nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan yang tidak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya. Begitu keren. Kali ini saya berpakaian bagus. Tapi saya sebenarnya tetaplah seorang badut. Saya sama sekali tidak pernah memimpikan ini. Tapi barangkali inilah takdir saya. Suatu hari, saya diminta untuk mengisi hiburan di kampanye Pate. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja. Sama sekali tidak lucu. Tapi entah kenapa, semua orang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Saya hanya mencitikkan jari seperti ini.
Tapi semua orang tertawa. Saya hanya mau menggoyang-goyangkan bokong saya. Semua tertawa. Bahkan ketika saya hanya berdiam diri, semua orang makin tertawa terbahak. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh, saya tidak pernah merasa setolol saat itu. Lalu pemimpinan partai itu mendatangi saya, menjabat tangan saya, memuji-muji saya. Katanya saya adalah seseorang yang karismatik. Sayapnya bakat untuk disukai semua orang. Itulah kekuatan seorang pemimpin. Dia bilang kepada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tidak perlu cerdas atau pintar. Yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat seorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tetapi karena kemampuan disukai banyak orang. Semakin banyak orang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Pendukungmu akan memujamu habis-habisan. Tidak peduli kamu salah atau benar. Yang penting kamu tetap disukai banyak orang. Kamu boleh bohong atau ngibul sesukamu. Yang penting orang tetap percaya kamu dan menyukai kamu. Dan kamu punya bakat besar seperti itu. Orang menertawaimu, tapi sesungguhnya mereka menyukaimu. Orang seperti kamulah yang dibutuhkan di partai. Saya kemudian mereka dandani dengan necis seperti ini. Didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya tidak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu bedanya pilkada sama pilkab. Tapi ada yang bilang, pilkab itu nggak boleh coba-coba buat anak. Kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya banyak anak pejabat dan pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar nggak tahu mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Padahal ijazah pun saya tidak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Betapa sialnya saya. Saya memang ikut pilkada, lalu saya menang ikut pilkada. Lalu saya menang pilkada. Barangkali zaman sekarang memang sudah gila. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang yang paling lucu, yang bisa membuat hidup mereka bahagia. Ketika saya menjadi badut, saya tidak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tapi ketika jadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah kenapa saya bilang, betapa sialnya hidup saya. Betapa sialnya hidup saya. Dulu menjadi badut, menjadi pemimpin pun tetap menjadi badut. Badut yang bisa mereka atur. Badut yang membuat mereka terhibur. Sungguh, saya memang badut yang sial. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat, biar pemimpin saja.